Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah hari ini kita akan membahas, kemarin setelah kita membahas tentang masalah padang mahsyar, ya, kita masuk ke dalam pembahasan masalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat telaganya, seberapa besar luasnya, kemudian bagaimana sifat air dan yang lainnya, dan apakah kemudian semua kaum muslimin bisa meminumnya atau ada orang-orang yang tidak bisa meminumnya. Insya Allah kita akan bahas dari semua ini. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6583 disebutkan, Inni faratukum al-haud, man marra alayya syariba wa man syariba lam yatma abada. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan, sesungguhnya aku menunggu kalian di telagaku. Siapa yang menuju telagaku akan minum, dan siapa yang meminumnya tidak akan pernah haus selamanya. Bahkan di dalam riwayat yang lain, yang dalam riwayat Imam Tirmidzi, hadis nomor 2367, Nabi SAW mengatakan, ya, di sini dijelaskan ya ikhwah, kita kalau ditanya nih, Nabi yang Allah kasih telaga siapa? Nabi Muhammad. Yang lainnya siapa kira-kira? Ini yang sering kita salah sangka. Nabi yang Allah kasih telaga adalah semua nabi dikasih telaga. Semua. Hadisnya ini, Rasulullah mengatakan, inna likulli nabiyyin haudan wa innahum latabahawna ayyuhum akthar waridah. Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki telaga. Jelas? Dan sesungguhnya mereka saling membangga-banggakan siapakah di antara mereka yang paling banyak pengunjungnya. Ya. Wa inni arju an akuna aktsaruhum waridah, dan aku berharap, ya, menjadi yang paling banyak pengunjungnya di telaga Rasulullah SAW. Maka ini ya ikhwah, ini menunjukkan bahwa setiap para nabi itu Allah kasih telaga. Dan siapa yang mengunjunginya? Umatnya masing-masing.
Ya, ini yang terjadi. Nah, sedang para ulama mereka khilaf letak telaganya Rasulullah SAW. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, jumhur ulama berpendapat bahwa telaganya Rasulullah terletak di padang mahsyar sebelum sirat. Kenapa? Pendapat mayoritas ini mereka memiliki dua alasan. Alasan yang pertama, Rasulullah mengatakan faman syariba minhu lam yadma abada. Barang siapa yang minum darinya maka enggak akan pernah haus selamanya. Menghilangkan haus. Dan di padang mahsyar ketika manusia dijemur 50.000 tahun mereka merasakan haus yang begitu dahsyat. Ini yang menjadikan penduduk neraka kenapa minum apa yang semua di depannya. Walaupun panas menghancurkan badannya mereka nggak mau minum. Kenapa? Karena mereka merasakan haus yang dahsyat setelah dijemur 50.000 tahun. Jelas? Kemudian yang kedua, dalam hadis itu juga disebutkan ada nanti yang diusir dari telaga. Ya, maka ini menunjukkan pengusiran itu terjadi sebelum sirat. Ya, sebagaimana Nabi SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Muslim nomor 247 disebutkan taridu alayya ummatil haud, umatku itu menemuiku di telaga, wa ana adu dan nasu anhu, dan aku menghalau mereka darinya, kama yadudur rajulu iblal rajuli ya an ibli. Dikatakan sebagaimana seseorang menghalau ontanya orang lain dari ontanya dia. Qalu ya Nabi Allah ata'arifuna, wahai Nabi Allah, apakah engkau mengenal kami? Maka kata Rasulullah, na'am lakum sima laysat li ahadin ghairikum. Kalian itu punya tanda yang tidak ada di orang selain kalian, yaitu apa? Ya, ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kalian itu dalam keadaan putih bersinar karena bekas wudu. Ini ciri-cirinya umatnya Rasulullah. Ya. Kemudian setelah itu wala yusaddanna anni ta'ifatum minkum fala yasidun. Di sini Rasulullah menjelaskan, ya, dan sesungguhnya sekelompok dari kalian akan dihalau dariku, ya, sehingga kalian nggak akan sampai kepadaku. Ya. Kenapa kok dihalau? Ketika itu Rasulullah mengatakan, aqulu ya Rabbi haula'i min ashabi. Wahai ya Rabbku, mereka itu termasuk dari sahabatku. Maka fayujibunil malak, malaikat menjawabku dengan mengatakan, wa hal tadri ma ahdatsu ba'dak, apakah engkau tahu apa yang mereka lakukan setelahmu? Yaitu apa? Mereka melakukan penyimpangan setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Maka yang jelas orang-orang yang terhalau dari telaganya Nabi SAW adalah para pelaku bid'ah. Itu yang jelas. Ya. Pendapat yang kedua, ini pendapatnya Al-Imam Bukhari yang berpendapat telaga Nabi SAW setelah sirat. Ya. Dan ini diisyaratkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Ya, di antara dalil yang paling kuat adalah hadis Imam Bukhari, dikatakan inni faratukum alal khawdi, sesungguhnya aku menumbuh kalian di telagaku. Man marra alayya syariba, barang siapa yang lewat. Nah, ini wajhud dalalahnya. Ya. Ngambilnya dari sini, barang siapa yang lewat, ya, menuju ke telagaku, ya, dia akan minum. Wa man syariba lam yadma abada, dan barang siapa yang minum enggak akan pernah haus selamanya. Maka Imam Bukhari berpendapat kalau gitu ini habisnya sirat. Karena nanti ikhwah, jembatan tuh ada dua, tahu kan kita? Yang satu sirat, yang satu lagi apa namanya? Qantarah. Ya, nanti kita akan bahas dua-duanya insyaallah. Ya, di agak ujung. Kemudian sifat telaga Nabi. Yang pertama adalah kita bahas bentuk dan luasnya. Rasulullah SAW
menjelaskan tentang waktu nempuhnya, nempuh telaganya. Kata Rasulullah SAW, haudi masiratu syahrin, ya, wa zawayahu sawa, ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2292 disebutkan apa? Luasnya telagaku sejauh perjalanan sebulan, ya. Kemudian setiap sisinya panjangnya sama, ya. Ketika Rasulullah mengatakan setiap sisinya panjangnya sama, para ulama itu terbagi menjadi dua pendapat. Mayoritas ulama sepakat bahwa bentuknya telaganya Nabi SAW itu persegi, ya. Kenapa? Karena Rasul juga mengatakan arduhu mithlu tulihi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2300 disebutkan apa? Bahwa panjang lebarnya itu sama persis kayak panjangnya. Berarti persegi kan ini. Tapi Syekh Saleh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin berpendapat yang lain, bahwa kalau sama panjangnya maka bentuknya bulat. Ini pendapatnya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Karena Rasulullah nggak mengatakan persegi, tapi di sini para ulama mengatakan kalau lebar sama panjangnya sama, oh berarti jangan-jangan persegi nih modelnya. Tapi karena dikatakan setiap sisinya sama, maka kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan kalau gitu ini bentuknya bulat, berarti kan bulat itu kan sama semua, bunter. Jelas ya? Oke. Kemudian ada yang model jarak tempuh, ya, yang dimana Rasulullah SAW memberikan gambaran antara sekian sampai sekian. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ya, arduhu mithla tulihi ma baina Amman ila Ailah, ya, yaitu lebarnya sama dengan panjangnya seukuran apa? Antara Amman sama Ailah. Ini yang disebut dengan perkiraannya. Tadi panjang jarak tempuhnya, sekarang perkiraan tempuhnya. Panjangnya berapa? Sebulan. Sebulan perjalanan. Sekarang perkiraannya dari daerah Amman ke Ailah. Ada lagi yang Rasulullah mengatakan lagi, ya, karena Amman itu di mana? Yordan. Ailah Syam, ya. Kemudian Nabi mengatakan juga qadru haudi kama baina Ailah wa San'a minal Yaman, ya. Luasnya bagaikan apa? Telagaku itu bagaikan dari Ailah. Ailah itu daerah Syam sampai kemana? San'a, Yaman. Ya, ini bentuk apa? Bentuk kayak jaraknya itu kira-kira antara daerah ini sampai daerah sini. Itu maksudnya. Ya. Kemudian juga pendapat ulama tentang permasalahan ini bahwa ada dua pendapat. Kenapa Rasulullah menjelaskan masalah ini? Yang pertama, Nabi mengatakan, ya, mengabarkan ini hanya sekedar untuk pendekatan masing-masing orang. Ada yang Rasulullah mengatakan dari Yaman ke Ailah, ya, ada yang mengatakan dari Ailah ke San'a. Ini masing-masing orang supaya tahu kira-kiranya sekian. Paham di sini? Ya, pendekatan untuk masing-masing orang supaya mereka paham. Pendapat yang kedua, jarak yang disebutkan Nabi adalah jarak yang sesungguhnya. Yang tadi bentuknya pendekatan, yang kedua pendapatnya adalah ini jarak yang asli. Pendapat yang kedua. Tetapi Rasulullah SAW kemudian mengabarkan lagi dengan kabar yang berbeda. Kenapa? Jaraknya berubah lagi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dikabarkan bahwa telaganya Rasulullah semakin meluas, semakin melebar. Jarak aslinya segitu, kemudian Rasulullah mengatakan lebih luas lagi, berarti dilebarin sama Allah. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Ahmad nomor 22.156 disebutkan kama baina Aden ila Oman, ya, dari Aden, ya, Aden itu mana?
Aden itu mana? Yaman. Sampai ke Oman. Ya. Kemudian wa ausa. Kemudian Rasulullah mengatakan lebih luas lagi dan lebih luas lagi. Berarti apa? Lebih lebar lagi. Maka Allah luaskan telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sampai sini? Jadi lebih lebar lagi. Ternyata Allah luaskan lagi. Nah, cangkir-cangkirnya, ya, Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 4965. Disebutkan wa aniyatuhu ka'adadin nujum, bahwa cangkir-cangkirnya itu sebanyak bintang di langit. Antum tinggal hitung aja. Aslinya kalau mau lihat bintang di langit, kalau antum lihat dalam kondisi kayak sekarang banyak cahaya susah. Bintang-bintang yang sangat terang aja kelihatan. Betul apa enggak? Ya, tapi kalau di tempat yang gelap, ya, cahayanya kurang, antum melihat bintang di langit itu kayak ditebar penuh di langit itu, subhanallah. Nah, makanya kalau cahayanya ini hilang, istilahnya malam-malam, orang yang suka neropong bintang itu, dia kalau cahaya di sekitarnya terlalu terang susah mereka. Tapi begitu cahayanya redup, ya, nggak ada kayak di desa-desa tuh antum melihat bintang bertebar, susah ngitungnya saking banyaknya, ya. Kemudian sifat airnya dari mulai warnanya, rasanya, baunya, semuanya. Yang pertama Nabi SAW menjelaskan tentang warnanya. Wa ma'uhu abyadu minal warik. Ya, hadis riwayat Muslim nomor 2292 disebutkan bahwa airnya itu lebih putih daripada perak. Perak itu sudah putihnya sampai ngilap. Itu lebih putih lagi daripada perak. Kebayang? Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan di hadis riwayat Imam Muslim nomor 2301 disebutkan wa asyaddu bayadan minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Berarti sangat putih. Ya. Bahkan Rasulullah juga mengatakan, ya, asyaddu bayadan minal thalj, lebih putih daripada salju. Salju itu tahu kan? Putih. Ya, ini lebih putih lagi. Berarti disifati Rasulullah dengan apa? 3. Warnanya, ya, lebih putih daripada perak, lebih putih daripada susu, dan lebih putih daripada salju. Kemudian rasa dan baunya. Rasanya, kata Rasulullah dalam hadis Muslim nomor 247, wa ahla minal asli, ya, bil laban, lebih manis daripada madu yang dicampur susu. Sudah madu campur susu lagi, waduh, kira-kira gimana rasanya? Antum minum itu, masya Allah, ya, tapi lebih manis lagi. Jelas, ya. Kemudian baunya sekarang, tadi rasanya jelas, ya, baunya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6579 disebutkan warihuhu atyabu minal misk, ya, dan baunya itu lebih wangi daripada minyak misik. Sudah manis, baunya wangi, ya, warnanya putih luar biasa. Nah, sifat-sifat ini, ya, ini menunjukkan bagaimana telaganya Nabi SAW bukan telaga yang sangat luar biasa. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan sifat air dari telaganya Rasulullah itu sangat deras. Kenapa? Karena sumbernya dari air sungai di surga. Sumbernya, mata airnya telaganya Nabi itu dari air di surga. Makanya dengan sifat yang begitu indahnya. Disebutkan juga dalam sebuah riwayat, sungai di surga bernama Sungai Al-Kautsar. Sungai di surga sumbernya dari mana? Sungai Al-Kautsar. Maka telaganya pun disebut dengan telaga Al-Kautsar. Sahih.
Ini antum bisa temuin di dalam tafsir Ibnu Katsir di jilid 8. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan tentang sumbernya, salurannya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Muslim nomor 2300, yaskhabu fihi mizabani minal jannah. Di telaga tersebut ada 2 saluran air yang tersambung ke surga. 2 saluran air yang tersambung ke surga. Berarti sumbernya di mana? Dari surga. Kemudian Rasulullah mengatakan ya ghuttu fi mizabani ya muddanihi minal jannah ahaduhuma minad dahab wal akhar minal wirq ya minal warik. Disebutkan kata hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, disebutkan di dalamnya ada saluran, 2 saluran yang memancar dari surga dengan deras. Satu saluran yang terbuat dari emas, yang satu terbuat dari perak. 2 ini salurannya, yang satu terbuat dari emas, yang satu terbuat dari perak. Anda bisa bayangin nggak? Paham sampai sini? Oke. Kemudian siapa yang pertama kali minum? Ada yang tahu? Tahu nggak pengunjung telaga pertama kali? Kira-kira siapa? Keluhnya kan umatnya Rasulullah jelas. Nah siapa kira-kira? Hah? Orang miskinnya Muhajirin. Orang Muhajirin tapi yang miskin. Karena orang miskinnya Muhajirin itu masuk surga duluan daripada orang kaya. Loh Ustaz, berarti Abu Bakar masuk setelahnya? Iya. Kebayang tuh, yang duluan masuk orang miskin Muhajirin. Dikatakan awalun nasi wurudan alaihi fuqara'ul muhajirin. Rasulullah mengatakan orang yang pertama kali akan mengunjungi telagaku adalah orang fakir dari sahabat Muhajirin. Ya, kemudian apa? Syu'thu ru'usan, yang rambut kepalanya acak-acakan. Ya, kemudian dunsu thiyaban alladhi la yankihuna ya al mutana'imat wala tuftahu lahum abwabus sudad. Sifatnya subhanallah luar biasa ya ikhwan. Ya, yang pakaiannya itu kumel, lusuh, tahu. Jadi benar-benar apa? Miskin. Dan mereka itu tidak menikahi wanita-wanita yang hidup dalam keadaan mewah. Artinya perempuan yang kaya ngelirik aja nggak mau, karena miskin, benar-benar miskin. Ya. Dan orang yang tidak dibukakan pintu kalau bertamu ke rumah orang, karena perangainya miskin. Nah ini yang pertama kali akan mampir ke telaganya Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 2444 dan disahihkan oleh Imam Albani dalam kitabnya ya Sahihul Jami' Shaghir. Kenapa orang miskin lebih dulu masuk daripada orang kaya? Karena hikmahnya ya, karena orang kaya nanti akan dihisab panjang. Kan hisabnya harta 2 sendiri. Min aina iktasaba wa fima anfaqa. Mereka ketahan dihisab. Ya, dapat dari mana dan lari kemana. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau kita bicara sahabat nih, fuqara'ul muhajirin yadkhulunal jannah qabla aghniyaihim bi 500 sanah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 2351 disebutkan bahwa orang miskinnya Muhajirin masuk surga lebih dulu daripada orang kayanya 500 tahun. 500 tahun. Jadi para sahabat, ya ikhwan, jadi orang kaya itu bukan masalah.
Justru mereka bisa mendapatkan pahala yang lebih banyak. Cuman buat masuk ke surga mereka dengan adil Allah menghisap dulu. Jelas? Karena orang-orang miskinnya dihisapnya cepat. Nggak banyak yang kemudian ditanyai karena miskin. Jelas di sini? Makanya Rasulullah SAW menjelaskan ketika Rasulullah masuk ke dalam surga, ngelihat ke belakang kebanyakan yang masuk pertama siapa? Orang miskin. Selain kita bicara orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau para sahabat yang terjadi, mereka adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ini berbeda ya. Ketika Asyraf Mubasyirin bil Jannah masuk di orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau yang kena hisab, mereka stand dulu. Jelas? Termasuk Abu Bakar dan yang lainnya, itu mereka yang termasuk para sahabat masuk surga tanpa hisab. Jadi loss. Tapi kalau yang kena hisab, ya sudah, tunggu dulu. Jelas di sini. Asyraf Mubasyirin bil Jannah, 10 orang yang masuk surga duluan, yang dapat kabar gembira untuk masuk surga itu mereka adalah orang-orang yang tentunya mendapatkan dengan izin Allah masuk surga tanpa hisab. Kemudian Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa yang jilid 11 mengatakan penyebab orang miskin lebih dulu masuk surga karena hisab yang dilaluinya bagi orang kaya itu sangat panjang. Makanya dakwah tidak berjalan kecuali dengan dua orang. Dakwah nggak berjalan kecuali dengan dua orang. Apa itu? Seorang yang berilmu dan orang yang kaya. Tanpa dua orang ini dakwah susah untuk berjalan. Berarti apa? Orang kaya punya peranan besar enggak? Punya peranan besar. Jadi orang kaya itu bukan nanti hisabnya ditunda, enggak. Mereka itu punya peranan besar. Hisab itu wajar. Allah hisab karena keadilan yang terjadi. Tapi mereka dengan peranannya itu maka pahalanya tentu lebih banyak. Makanya orang miskin muhajirin itu ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, dahaba ahlud duthur bil ujur. Enak orang-orang kaya berangkat dengan pahalanya. Kita sholat, mereka sholat. Mereka sedekah, kita nggak bisa sedekah. Paham di sini? Jadi ada amalan yang bisa dilakukan sama orang kaya, tapi tidak bisa dilakukan sama orang miskin. Bahkan Nabi SAW kalau kita lihat, Nabi menikahi orang kaya atau miskin? Janda kaya ya ikhwan. Khadijah kaya raya. Antum bisa tahu sendiri. Makanya ketika orang-orang melamar Khadijah dengan hartanya, kata Khadijah, saya punya banyak. Nggak bisa ngomong orang kayanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sahabat Nabi SAW di antara 10 sahabat yang dikabarkan masuk surga, 7-nya orang kaya, 3-nya baru orang miskin, 7-nya orang kaya. Di antaranya apa? Orang yang paling dekat sama Rasulullah, Abu Bakar, saudagar, kaya raya. Makanya Rasulullah mengatakan apa? La hasada illa fitnatin. Enggak ada dengki kecuali dalam 2 perkara. Para ulama mengatakan ini yang bukan disebut dengan hasad, tapi sifat yang lainnya namanya ghibtah. Ghibtah itu hasad, dengki dalam bentuk kebaikan. Yaitu apa? Rajulun atahullahu malan fasullita ala halakatihi fil haq. Seseorang yang Allah kasih harta dipergunakan di jalan kebenaran. Ini kita boleh iri sama orang model kayak gini. Kenapa? Ya Allah, saya pengen kayak gitu. Boleh. Bahkan dianjurkan banget. Yang kedua adalah warajulun atahullahul hikmah. Seseorang yang Allah kasih ilmu. Ilmu apa ini? Ilmu agama, makanya disebut dengan hikmah. Fahuwa yaqti biha wa yu'allimuha. Dia pakai praktek dan juga ngajarin. Ini kita disuruh untuk berharap model kayak gitu. Karena ghibtah itu berharap kepingin seperti niru sama orang, tapi tidak berharap kenikmatan orang itu hilang.
Paham ya? Beda sama hasad. Kalau hasad kita kepingin kayak orang itu tapi berharap orang itu nikmatnya dihilangkan. Ini bedanya. Paham ya? Jadi antara ghibthah sama hasad. Rasulullah SAW mengarahkan ini, ya. Maka para ulama mengatakan ini yang disebut dengan ghibthah. Kita berharap kayak orang itu tapi nikmatnya nggak dihilangin di orang itunya. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian orang yang terhalang dari telaganya Rasulullah SAW. Yang terhalang dari telaganya Rasulullah SAW, ya ikhwah, itu ada 3 jenis manusia. Ya, siapa kira-kira? Yang pertama adalah orang-orang kafir, masuk di dalamnya munafik ataupun murtad. Ya, karena munafik itu masuk enggak sebagai orang yang kafir? Ya ikhwah, munafik itu ada 2 jenis. Ada nifaqul i'tiqadi, ada nifaqul amali. Ada yang mengeluarkan seseorang dari agamanya, ada yang enggak. Kalau nifaqul i'tiqadi, munafik keyakinan, yang di zaman Rasulullah itu yang terjadi munafik keyakinan. Nyembunyiin kekafiran, menampakkan keislaman. Ini yang disebut dengan munafik keyakinan. Berarti aslinya muslim atau kafir? Muslim atau kafir? Aslinya kafir. Karena yang disembunyikan adalah kekafiran, yang ditampakkan adalah keislaman. Makanya Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu di keraknya neraka. Ya, di keraknya neraka ini yang dimaksud adalah nifaq i'tiqadi. Munafik secara keyakinan. Karena yang disembunyikan sama dia dan aslinya adalah mereka kafir. Yang ditampakkan adalah keislaman. Ya, maka Allah memasukkan mereka ke dalam neraka paling bawah sendiri jadi bahan bakarnya. Jelas sampai sini? Dan ini yang terjadi zaman Nabi SAW yang paling banyak. Kemudian yang kedua jenisnya adalah nifaqul amali, munafik secara amal. Munafik secara amal ini seperti apa? Idza hadatsa kadzaba, kalau ngomong itu dusta. Wa idza tumina khana, dikasih amanat khianat. Ya, wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji ingkar. Ini nifak secara amal. Nah, ini enggak mengeluarkan seseorang dari Islam. Mereka hanya terkena dosa besar saja. Paham ya? Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah orang-orang munafik yang i'tiqad. Ya, sampai kemana? Mereka adalah orang-orang yang murtad sebenarnya. Mereka secara aslinya mereka adalah orang-orang kafir, tapi menyembunyikan kekafiran dengan pakaian keislaman. Makanya disebut dengan orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir ini akan masuk ke dalam neraka dalam posisi kehausan. Ya. Dan tidak akan pernah minum telaganya Nabi SAW. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat At-Taubah ayat 101. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratain. Ya, thumma yuraduna ila adzabin 'adzim. Allah katakan di antara penduduk Madinah, ya, mereka keterlaluan dalam kemunafikannya, yaitu apa? Orang munafik. Di sini engkau Muhammad tidak mengetahuinya, tetapi kami mengetahuinya. Ya, nanti mereka akan kami siksa 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada adab yang besar. Maka di sini disimpulkan para ulama bahwa orang munafik model kayak gini ini nggak bakal minum telaganya Rasulullah. Karena pada dasarnya mereka disimpulkan dengan orang kafir yang tidak akan minum telaganya Rasulullah. Karena Allah mengatakan kami akan adab dua kali. Jelas? Oke. Yang kedua adalah
ahlul bid'ah. Al-Imam Qurtubi mengatakan di dalam kitabnya Tadhkirah, dikatakan thummal bu'du qad yakunu fi halin yuqarribuna ba'dal maghfirah in kana tabdilu fil a'mal wa lam yakun fil aqaid. Kemudian bisa jadi sekelompok orang dijauhkan dari telaga Rasulullah SAW bisa dalam suatu kondisi lalu didekatkan ke telaga setelah Allah memberikan ampunan, jika ternyata perubahan tersebut hanya dalam masalah bid'ah amaliyah dan bukan bid'ah akidah. Karena bid'ah akidah ini bahaya ya kawan. Bid'ah akidah itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, makanya para ulama membedakan bid'ah menjadi dua bagian, bid'ah mukaffirah wa bid'ah ghair mukaffirah. Bid'ah yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, ya, yang membuat mereka jadi kafir, seperti bid'ah ke arah kesyirikan yang bahaya. Kemudian bid'ah yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Jelas? Ya. Yang ketiga adalah orang-orang yang berbuat dolim berlebihan. Para ulama menyebutkan di antara golongan orang-orang yang berbuat dolim berlebihan tadi, ya, dalam hadis Nabi SAW mengatakan innahum minni fayuqalu innaka la tadri ma amilu ba'dak. Dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2290 disebutkan mereka itu adalah golongan umatku, kata Rasulullah. Kemudian dijelaskan sama malaikat mengatakan sesungguhnya kamu nggak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalanmu. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 249 dikatakan ala yadudanna rijalu an haudi kama yadudal ba'iru dal unadihim. Ala halumma, kata Rasulullah SAW, ketahuilah ada beberapa orang akan dihalang-halangi mendatangi telagaku sebagaimana onta hilang yang dihalang-halangi. Kemudian aku berseru kepada mereka ke sini, ya. Kemudian fayuqal, maka dikatakan innahum qad badalu ba'dak, sesungguhnya mereka setelahmu telah mengganti ajaranmu, ya. Kemudian fa'aqulu suhqan. Begitu Rasulullah tahu ganti ajarannya Rasulullah, kata Rasulullah apa? Maka aku berkata menjauh, kata Rasulullah. Jadi nggak ada kemudian seseorang umatnya semua pasti masuk telaganya, enggak. Bahkan Rasulullah sendiri tahu ini orang ganti aturan, kata Rasulullah, pergi, diusir sendiri sama Nabi SAW. Berarti menunjukkan Rasulullah benci enggak? Sangat. Ya. Nah, para ulama mentafsirkan mengganti dalam hadis ini dengan dua tafsiran, ya, yaitu apa? Mengganti hukum-hukum Allah, ya. Kemudian yang kedua adalah atau mengganti sunnah-sunnah Nabi dengan bid'ah yang mereka lakukan. Ya, ini tafsirannya. Makanya ini disebut dengan melakukan kedzaliman secara berlebihan. Dolim yang paling besar itu ganti aturan. Itu dolim luar biasa. Jelas? Oke. Yang berikutnya, amalan apa yang bisa mempermudah kita untuk dapat telaganya Rasulullah? Di antaranya ada 4 hal. 1. Menjaga sholat, ya, dengan menjaga wudu. Karena Rasulullah mengatakan, ya, lakum sima laisat li ahadin ghairikum, ya, tariduna alayya ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kata Rasulullah, aku mengenal kalian, ya, memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh umat yang lain. Apa itu?
kalian menemuiku dalam keadaan putih bersinar karena bekas wudu. Maka ini mengisyaratkan kalau mereka juga jaga sholatnya. Yang kedua, sabar dalam menghadapi pemerintah yang zalim, yang mengambil harta untuk mereka sendiri. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3147, Rasulullah mengatakan, innakum satarawna ba'di atharatan syadidah. Kalian akan melihat sepeninggalanku banyak perkara yang sangat berat. Banyak perkara yang sangat berat. Jelas paham di sini? Maka kemudian kata Rasulullah, fasbiru hatta talqullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam al-haud. Kata Rasulullah, maka bersabarlah ya hingga kalian berjumpa dengan Allah dan Rasulnya di telaga. Ya, istilah atharah ulama mengatakan yaitu sifat pemimpin yang ngumpulin harta untuk dirinya sendiri dan gak peduli rakyatnya. Ini diartikan dengan kata-kata atharah. Rasulullah mengatakan apa? Ya, satarawna ba'di atharatan syadidah. Kalian akan melihat setelahku atharatan syadidah. Athar di sini pemimpin zalim, ngambil uang rakyatnya, nggak peduli nasib rakyat. Dan banyak nggak terjadi, ya, banyak kan? Nah, Rasulullah nyuruh apa? Bukan berontak, tapi apa? Sabar. Lu Ustaz sabar terus. Lah, ya ikhwah, kenyataannya ini ya ikhwah. Allah akan buktinya. Pertanyaannya, kita masih bisa hidup dengan baik gak? Bisa kan? Ini Allah kasih solusi namanya. Justru kita melakukan dibalik aturan Allah malah tambah hancur, rusak. Makanya orang-orang yang berpikir dengan aturannya sendiri ini yang bahaya. Padahal Allah sudah ngasih solusi di sini, betul nggak? Rasulullah sudah ngasih solusi. Akan terjadi perkara itu dan jawabannya jelas. Kalau kalian sabar, istilahnya selamat, agamanya selamat, diri kalian juga selamat dan akan nanti bertemu dengan Allah dan Rasulnya di telaga. Berarti kalau orang yang bersikap kemudian sebaliknya, apakah mereka akan bertemu di telaga Nabi SAW? Bisa nggak? Paham di sini? Ini yang seharusnya ya kita bersikap dengan baik tentang permasalahan ini. Yang ketiga adalah tidak menolong kezaliman yang dilakukan oleh penguasa. Karena dalam sebuah kaidah disebutkan la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Enggak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq, yaitu Allah Azza wa Jalla yang menciptakan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dari Ka'ab ibn Ujrah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya dengan sanad yaitu syarat sesuai dengan syaratnya Imam Muslim nomor 14.441 disebutkan a'adakallahu min imarati as-sufaha, semoga Allah melindungimu dari pemerintah ya orang-orang yang bodoh, kata Rasulullah SAW. Artinya dolim luar biasa ya. Kemudian qala wa ma imaratus sufaha, kata Rasulullah ya, ada sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan pemerintahan yang bodoh, sufaha? Ya, qala umara yakunu ba'di la yaqtaduna bihadi. Perhatikan sifatnya. Ya, pemimpin yang nanti akan datang setelahku yang mereka tidak mengikuti petunjukku. Berarti pakai aturannya Rasulullah enggak? Enggak. Kemudian yang kedua, wala yastannuna bisunnati, mereka tidak berada di jalanku, nggak berjalan di jalanku. Jelas? Kemudian yang ketiga,
faman sadaqahum bikadzibihim wa anahum ala dzulmihim fa ulaika laisu minni. Subhanallah min dzalik. Ya, barang siapa yang membenarkan kebohongan mereka dan menolong mereka atas kedzaliman, maka mereka bukan termasuk dari golonganku. Jelas di sini. Berarti jadi apa? Penjilat. Jadi bohong dikatakan oh ini betul. Ya, zalim, ayo kita bantu. Nggak boleh ya ikhwah. Tetap kita harus taat kepada Allah Azza wa Jalla dalam apa? Dalam perkara yang kemudian ketika itu kemaksiatan terang-terangan. Contoh, jangan sholat. Maka penting kita boleh taat dalam perkara ini. Jelas? Oke. Kemudian walaisat minhum faulaika laysu minni walaisat walastu minhum. Mereka itu bukan dari golonganku dan aku enggak termasuk dari mereka. Ya, wala yariduna al-hauti, mereka enggak bakal bertemu aku di telagaku. Ya, orang-orang yang seperti ini enggak akan pernah datang kepada telagaku, kata Rasulullah SAW. Waman lam yusaddiquhum bikadzibihim. Barang siapa yang tidak membenarkan kedustaan mereka, ya, walam yu'inuhum ala dzulmihim, dan tidak menolong mereka terhadap kezalimannya, faulaika minni, maka mereka adalah termasuk golonganku. Wa ana minhum, dan aku termasuk dari mereka. Wa sayariduna alal haudi, mereka akan mendatangiku di atas telagaku. Jelas, ini sikap kondisi ketika fitnah yang terjadi. Maka sikap kita kayak gini, maka kita akan menemui Rasulullah di telaganya. Sampai sini paham ya? Oke. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keempat, jangan berbuat bid'ah. Para ulama mengatakan diantaranya Ibn Abdul Barr, seorang ulama besar dari mazhab Maliki, mengatakan setiap orang yang melakukan perkara bid'ah dalam agama yang tidak diridhoi oleh Allah dan tidak diizinkan oleh Allah, maka dia termasuk orang yang terusir dari telaga Nabi. Ya, dijauhkan dari telaga Nabi SAW. Wallahu alam. Yang paling parah terusir adalah mereka yang menyelisihi jamaah kaum muslimin dan meninggalkan jalan mereka. Seperti siapa? Khawarij, ya, dan berbagai macamnya. Kemudian Rafidhah, yaitu Syiah, dengan berbagai macam modelnya juga, ya. Kemudian juga Mu'tazilah, dengan berbagai macam hawa nafsunya. Mereka semua telah melakukan tabdil, yaitu perubahan dalam perkara agama. Ya, demikian pula juga orang-orang yang zalim dengan berlebihan kezalimannya, serta memudarkan kebenaran dan membunuhi orang-orang yang menyuruh kepada kebenaran. Maka orang-orang yang seperti ini, mereka nggak akan pernah menemui telaganya Rasulullah. Dan disebutkan dalam kitab At-Tamhid. Jelas sampai di sini? Sudah masuk syuruk ya? Belum? Kita tutup dengan pertanyaan, karena setelah ini kita masuk ke dalam masalah hisab. Insya Allah yang berikutnya kita bahas masalah hisab secara detail. Ya, kira-kira nih kaidah tentang hisab itu apa aja? Ya, kemudian bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menghisab? Ya, karena kaidah dalam hisab itu, ya, disebutkan ada 6 kaidah dalam hisab, ya. Kemudian nanti apakah orang kafir itu kira-kira dihisab enggak? Kan kafir, masa dihisab? Para ulama terjadi khilaf. Ya, kemudian kalau dihisab tujuannya kira-kira apa? Ya, maka perkara hisab ini, ya, kemudian hikmahnya apa? Nanti kita akan bahas hisab ini panjang. Ya, kemudian apa saja yang ditanya dalam perkara hisab? Ya. Berapa pertanyaan kira-kira?
ditanya kira-kira menjelaskan hisab itu ada 3 pertanyaannya, ya, ditanya tentang masalah nikmat dan lain sebagainya. Jelas? Kemudian nanti ada juga, dalam hisab ada 4 pertanyaan, tapi nanti ada detailnya 4 pertanyaannya. Kemudian juga model hisab. Hisab itu modelnya ada 3. Ya, semuanya kapan kita bahas? Pertemuan berikutnya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Betul. Yang tadi saya juga agak ragu, perlu penjelasan lagi. Ini Ustaz, yang 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yang 7 tadi kaya, seperti Umar, Abdurrahman bin Auf, kaya semua, Utsman bin Affan, Ali enggak. Terus itu apa juga tanpa hisab, berarti harus dihisab dengan harta, karena beliau ini hartanya banyak. iya. Ya, ada orang-orang yang mereka termasuk orang yang diantaranya Allah alam, mereka termasuk orang yang tanpa hisab. Kalau tanpa hisab, ya sudah, antum tahu sendiri, ya. Cuma mereka kan punya harta banyak. Gitu. Loh iya, tapi kalau tanpa hisab gimana? Direct gak kira-kira? Close. Nggak pakai ditanya. Antum kalau bicara hisab, ya ikhwah, hisab itu 3 model sebenarnya. Ya, 3 model hisab. Ada yang kemudian Allah berikan kitab itu dari tangan siapa? Kanan, kiri, sama belakang. Ya, ada yang bighairi hisab. Ya, kita jelasin. Yang hisab itu yang model bagian kanan ini, yaitu yang ditampakkan amal secara global. Nanti kita jelasnya detailnya, saya jelasin pertemuan berikutnya. Namanya disebut kata Rasulullah al-ardu. Al-ardu. Ketika Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah Allah berfirman, yuhasabu hisabai yasir, mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kata Rasulullah mengatakan, dalikal ard, itu yang dimaksud adalah ditampakkan secara global aja. Yaitu apa? Rasulullah Subhanahu wa taala, innallaha yudnil mu'min. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan masalah ini. Allah itu akan mendekatkan dirinya kepada orang mukmin. Kemudian Allah tutupin dia sambil ditanya, ata'rifu dan ban kada, engkau kenal enggak dosa ini? Ya, kemudian tanya lagi, ata'rifu dan ban kada, dan subhanallah yang ditanya dosa kecil semua sama Allah. Ya. Dari dosa kecil yang ditanya sama Allah Azza wa Jalla, kemudian dia mengatakan, iya saya kenal, iya saya kenal. Artinya ngakuin semua dosa itu. Kemudian sampai mengira dirinya bakal celaka karena yang ditanyain semua dosa. Kemudian Allah mengatakan, sadartu halaka fid dunya wa ana aghfir lakal yaum. Dulu di dunia aku tutupi, hari ini aku ampuni. Jelas di sini? Maka ini model hisab yang ditampakkan. Ada yang modelnya didetailkan. Ya, kalau yang didetailkan ini mereka mengatakan surat Al-Kahfi ayat 49. Allah katakan mali hadal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Mereka kaget-kaget. Ya, karena Rasulullah mengatakan manukisha udzib. Siapa yang didetailkan hisabnya pasti kena adab. Masuk neraka sudah. Alamat. Mau muslim mau kafir istilahnya, secara umum yang kena hisab detail kena adab. Nanti detailnya bagaimana kita jelasin di pertemuan berikutnya. Karena mereka terima kitab dari mana? Tangan kirinya. Maka ada orang muslim yang mereka pelaku dosa-dosa besar kemudian Allah nggak maafin nih. Ya, maka mereka apa? Kena hisab di detail. Nah ini nggak ada maaf nih, model kayak gini. Jelas ya? Kemudian ada yang menerima kitab dari belakang punggungnya. Ini yang disebut dengan masuk neraka tanpa hisab, alias direct, nyemplung langsung. Kata Allah apa? Fasaufa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Mereka akan teriak begitu dikasih kitab dari belakang punggung itu gimana ya?
Ini bentuk menghinakan mereka, betul apa enggak? Begitu dapat, mereka akan mengatakan celaka, langsung dilempar ke neraka, derek, plung. Ya, nggak pakai apa? Nggak pakai di detail-detail. Plung. Jadi ada masuk surga tanpa hisab, ada masuk neraka tanpa hisab. Ya, jelas di sini. Ini modelnya. Maka kita harus ngerti dengan baik. Ada lagi pertanyaan? Masya Allah. Ya, fadhal. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini titipan dari apa? Ya. Di lantai satu. Ya. Bismillah. Ustaz mau tanya, umat Rasulullah yang sudah bisa minum air di telaga Rasulullah, apakah sudah bisa dijamin kemudahan melewati sirat dan masuk surga? Nah, insyaallah. Yang kedua, apakah telaga Al-Kausar sekarang ini sudah ada? Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin ya meminum telaga Nabi SAW. Apakah nanti selamat? Jawabannya iya. Karena apa? Tadi orang-orang yang bisa minumnya mereka jauh dari kekafiran, satu. Kemudian mereka jauh dari perbuatan bid'ah. Kemudian jauh dari kedzaliman yang sangat besar. Maka ini ciri-ciri orang yang selamat. Paham di sini? Makanya kalau sudah minum, ya mereka nggak akan pernah haus selamanya. Maka tentunya setelahnya Allah akan mudahin. Mereka adalah golongan orang yang selamat. Karena nggak mungkin umatnya Rasulullah yang golongan yang selamat kemudian Allah adab mereka. Karena kalau Allah murka sama mereka, maka tentunya mereka juga tidak akan pernah bisa minum dari teraganya Nabi SAW. Jelas? Jadi nggak sembarang kalau kita bilang, oh Rasulullah SAW ngasih semuanya dengan gampang. Enggak. Karena orang-orang yang tidak berhak untuk meminumnya karena Allah murka sama mereka, maka kelak para malaikat akan menghalaunya. Paham sampai sini? Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, apakah telaganya Nabi SAW sudah ada? Ya, wallahu a'lam bishawab. Karena pada dasarnya ya dalil-dalil yang ada menunjukkan diantaranya nih kita bicara surga neraka itu sudah ada. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentunya, dan juga dijelaskan dalam hadis ada masalah ini. Ya, tapi apakah telaganya Rasulullah sudah ada? Saya nggak berani mengatakan masalah itu. Kenapa? Karena telaganya Rasulullah ini ada dua pendapat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa itu nanti ada di padang mahsyar. Padang mahsyar sudah ada nggak? Belum. Karena terjadinya padang mahsyar itu kapan? Setelah terjadi kiamat, bumi akan diganti dengan bumi yang lainnya. Berarti padang mahsyar mulainya dari mana? Dari bumi yang kita injek itu akan diganti sama Allah. Ya, berarti belum ada kan? Belum. Maka tentunya kalau telaganya Rasulullah SAW letaknya di mana? Di padang mahsyar, maka tentunya jawabannya belum ada. Tapi kalau pendapatnya Imam Bukhari mengatakan letaknya setelahnya sirat, maka tentunya perkara yang di akhirat surga dan neraka itu sudah ada. Jelas masalah ini? Jadi jawabannya ya saya tidak bisa mengatakan bahwa itu ada atau enggak. Sudah ada atau belum? Kenapa? Karena padang mahsyar itu belum terjadi. Tapi kalau surga dan neraka jelas. Ya, karena ada beberapa pendapat, oh belum ada. Yang pendapat jelas dengan dalil yang begitu kuat bahwa surga dan neraka sudah ada. Buktinya apa? Di mana Rasulullah menjelaskan ketika bulan Ramadan Allah menutup pintu-pintu neraka dan membuka pintu-pintu surga. Sah. Paham mas ini? Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya. Allah alam. Tadi kita dari mengatakan bahwa bid'ah itu ada yang malia, kemudian yang abidnya. Nah, yang malia itu apa? Kita mendapat dosa besar. Bid'ah. Ya.
namanya bid'ah itu dosa besar ya akhwah. Iya. Rasulullah mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amalan bukan termasuk dari kami perintahnya, maka dia akan tertolak. Tertolak ini disebutkan dalam permasalahan seperti ini, sighah-sighah yang seperti ini, para ulama menjelaskan di antara bentuk dosa-dosa besar adalah dengan ancaman. Ya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kullu, maka semua amalan yang diancam neraka dalam kaidah dosa besar nih. Karena ada beberapa kaidah, ada 5 kaidah tentang permasalahan dosa besar yang kita harus pahami dengan baik. Di antaranya kaidahnya kalau diancam neraka pasti dosa besar. Jelas kan? Setiap bid'ah itu sesat dan sesat itu di neraka. Arahnya kemana? Mau bid'ah amaliyah, mau i'tiqadi, semuanya masuk dosa besar. Semua. Ya, tidak ada kemudian bid'ah dosa kecil ya. Tapi masih ada masuk neraka itu masih ada kesempatan untuk masuk surga. Oke. Ini masuknya kita dalam masalah apa? Hisab ini. Kayaknya nyinggung nyeret-nyeret ke situ ini. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ada dalam hadis Nabi SAW, hadisnya panjang sebenarnya. Ya. Tapi secara umum sistem hisab itu secara umum sistem hisab itu ada 2. Ada yang ditampakkan, ada yang didetailkan. Nah, orang-orang yang kena detail ini, yang ditanya semuanya, mereka bakal diadab sama Allah. Kenapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani masuk dalam perkara masalah bid'ah ini yang kemudian Allah gak ampuni, ini yang kemudian bahaya. Dikatakan wal muradu bil munaqasah wal istiqsa, ya, fil muhasabah wal mutalabah bil jalil wal hakir wa tarkul musamahah. Perhatikan yang dimaksud dengan munaqasyah ada 3 hal. 1, ya, detail dalam memeriksa. Maka orang pelaku dosa-dosa besar diantaranya masuk nggak masalah ini? Kena. Jelas? 2, ya, menuntut segala dosa, baik yang besar ataupun kecil. Allah kalau sudah detailin orang, semua kena. Mau dosa kecil nggak diampuni. Jelas? 2. 3, disertai tanpa maaf. Allah nggak ngasih maaf. Ya. 3 bentuk inilah yang disebut dengan mereka bakal dikasih detail terhadap hisabnya. Dan ini masuk diantaranya pelaku dosa-dosa besar. Jelas? Otomatis masuk neraka dulu enggak? Iya, walaupun setelahnya masuk surga, dicuci dulu sama Allah. Nah ini enggak enak. Nah, antum ya ikhwah, tak jelasin dah, saya jelasin. Ya, ada di bab kita akan jadi kalau kita bicara, kita bab ini berjalan pelan-pelan. Karena nanti ada bicara neraka detailnya gimana dalamnya, antum nanti akan bicara neraka kayak antum masuk ke dalam. Ya, ini bakal digini, ini bakal digini, ini kena gini, dalamnya gimana, lebarnya gimana, isinya apa, makanannya apa, minumannya apa, semua kita bahas. Masuk surga juga sama. Antum masuk surga kayak jalan-jalan ke surga. Ya, pohonnya gimana, isinya apa, kira-kira nanti orang dapat gimana, setiap orang tuh jadi raja nanti di surga. Subhanallah, banyak hal yang kita akan terus kemudian bidadarinya gimana, antum bisa berhayal semuanya sudah. Ya, nah di neraka itu kita berbicara, Rasulullah menjelaskan hadisnya. Kata Rasulullah SAW, ya, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan ahli neraka yang di dunianya paling nikmat, ya. Ya. Kemudian apa? Fayusbahu sabghatan finnar.
kemudian Allah celupin ke dalam neraka sekali celup. Tahu nggak? Masuknya cuma 1 detik tok, ceret tarik lagi. Kayak teh celup itu cepet kan? Nggak ada untuk celup lama, namanya ngerendam bukan nyelup. Ya, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tanya sama dia, ya ibnu Adam, hal ra'aita khairan qad, hal marra bika na'iman qad. Allah tanya, wahai anak Adam, pernah nggak lewat dalam hidupmu kebaikan sekali saja? Pernah nggak engkau ngelihat dalam hidupmu nikmat sekali saja? Padahal kata Rasulullah, ya, bi an'ami ahli dunya, paling nikmat hidupnya di dunia, paling nikmat. Jadi kalau kita kebayangin nih, seumur hidupnya kaya, enak, semua yang dia mau kasih, paling enak. Jelas? Ya, maka dia mengatakan, la wallahi ya Rabb, saya nggak pernah ngerasain nikmat sama sekali. Kata mereka, hidup saya semua sengsara. Padahal kena celup 1 detik loh, langsung amnesia mendadak. 1 detik bisa kayak gitu. Lah, memangnya ada penghuni neraka dimasukin 1 detik? Hah? Lama. 1 detik aja amnesia. Tapi sebaliknya juga. Kemudian kata Rasulullah dalam hadisnya, di sini diriwayatkan oleh Anas bin Malik, riwayat Imam Muslim, nomor 2807. Kalian bisa ketemu di situ. Ya. Kemudian wa yu'ta bi asaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Akan didatangkan dengan manusia yang paling susah hidupnya. Paling susah hidupnya di dunia. Ya, istilahnya kena musibah bolak-balik sudah. Sudah jatuh ketimpa tangga lagi, kena bangunan. Jadi hidupnya susah bertubi-tubi. Ketika ngelihat, ya Allah, kayaknya orang itu kok susah. Tapi dari ahli surga. Kenapa? Sabar dia. Sabar luar biasa. Karena kalau kita ngelihat penderitaan nih, di bawah kita masih ada bawahnya lagi. Betul enggak? Makanya Rasulullah suruh ngelihat dunia, undur ila man huwa asfala minkum wa la tandur ila man huwa fawqakum. Lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Karena ini menunjukkan di bawah kita ada bawahnya lagi masih ada. Nah, kemudian Allah, apa yang terjadi? Fayusbihu sabaqatan fil jannah. Maka orang ini dicelupin ke surga sebentar, dimasukin, langsung keluarin lagi. Ya, maka kemudian Allah tanya, ya ibnu Adam, hal ra'aita bu'san qad, hal marra bika min syiddatin qad. Wahai anak Adam, pernah enggak engkau melihat dalam hidupmu keburukan sekali saja? Dan engkau pernah enggak lihat dalam hidupmu susah, kesulitan sekali saja? Apa kata dia? La wallahi ya Rabb ma ra'aitu bu'san wa la marra bi min syiddatin qad. Saya enggak pernah lihat dalam hidupku keburukan dan enggak pernah ngerasain kesulitan. Sekali saja enggak pernah. Hidup saya semua bahagia. Susahnya dunianya hilang total. Lupa. Yang di pikirannya hidupnya paling seneng. Padahal baru sekali celup. Pertanyaannya, penduduk surga nggak ada yang dicelupin. Mereka semua begitu masuk langsung selamanya. Ada nggak masuk surga di dalam lama dikeluarin lagi? Nggak ada cerita. Yang ada dari neraka masuk ke surga. Jelas di sini. Ya. Inilah gambarannya ya kawan. Neraka itu ngeri. Jadi jangan mikir paling sebentar. Orang Yahudi itu mikirnya gitu. Paling kita masuk neraka sehari 2 hari. Habis itu keluar lagi. Benar. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan masalah itu. Jelas di sini. Jadi makanya para sahabat mengatakan, jangan pernah engkau lihat seberapa besar engkau bermaksiat, tapi lihatlah siapa yang engkau maksiati. Kalau yang kita maksiati Allah, maka nggak ada keberuntungan dalam hidup kita. Kenapa? Yang kita ingkari yang punya hidup. Ya, tapi kalau yang kita selisihi manusia, kita masih bisa ngelak, betul nggak? Oh, nggak ketemu sama fulan, aman sudah. Kalau Allah yang kita maksiati, nggak ada istilah nggak ketemu. Semua yang kita injek punyanya Allah.
Kita hidup pakai fasilitasnya Allah. Jadi nggak ada keberuntungan sama sekali di saat kita bermaksiat sama Allah Azza wa Jalla. Ini yang dimaksud. Maka orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka, mereka juga akan mendapatkan kesusahan di mana? Dunia. Karena kaidahnya ya ikhwah, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan barang siapa yang tidak masuki surga dunia, mereka akan masuki surga akhirat. Itu maksudnya. Orang kalau nggak mendapatkan ketenangan hidupnya di dunia, mereka susah untuk bahagia di akhirat. Karena Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan, kalau engkau mau tahu kondisimu di kuburan, maka lihat kondisi hatimu sekarang. Kalau hati kita ngerasa lapang untuk dekat sama Allah, maka kuburan kita juga ikut lapang. Jelas? Tapi kalau hati kita berat urusan kita sama Allah, kuburan kita juga berat. Jelas? Selesai. Ya, jadi lihat gimana periksa hati kita sebenarnya. Itulah tanda kuburan kita. Jangan jauh. Kalau sudah kuburannya susah, maka otomatis keterusnya akan susah. Ya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kitanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati diri kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di dalam kuburan dan seterusnya, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.